Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Batam. Untuk bidang studi seni budaya, pada pagi hari ini kita memasuki materi baru. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang seni rupa, ya, sekitar 2 bab 1 dan bab 2. Dan kita masuk sekarang pada seni musik, itu di bab 3 ini. Ya. Seni musik yang akan kalian pelajari di bab 3 adalah menyanyi dengan satu suara. Adapun peta kompetensi pembelajarannya yaitu menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono, sini kita akan mempelajari tentang teknik pernapasan. Ya, teknik pernapasan itu meliputi pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan diafragma. Terus ada teknik vokalnya nanti. Yang harus kalian pelajari di sini adalah artikulasi, intonasi dan posturing. Bab 3, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni musik, yaitu 1. Mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Yang ketiga, menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu. Dan keempat, mengomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan. Selanjutnya, menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi jenis ini sering disebut dengan menyanyi perseorangan. Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Saat menyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan saling peduli sehingga suara ditimbulkan menjadi harmoni. Jadi untuk menyanyi unisono ini ya dibentuk nanti vokal grup atau kelompok ya minimal 5 orang satu kelompoknya, ya, dengan teknik satu suara. Ya, di sini dijelaskan menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang atau orang dengan satu suara. Ya, sekumpulan orang dengan satu suara. Contohnya seperti kita menyanyikan lagu pada saat upacara bendera, ya. Contohnya Indonesia Raya, Himne Guru, dan Mengeningkan Cipta. Nah, itulah salah satu contoh menyanyi dengan satu suara atau unisono. Kalau di teks ini ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini lagu ini dinyanyikan secara bersama-sama dengan satu suara. Ya, konsepnya kalian sudah ketahui semua. Di sini ada teksnya. Setelah kalian mengamati partitur. Partitur ini adalah, ya, Bapak bahas dulu. Setelah kalian mengamati partitur lagu dari Sabang sampai Merauke, di atas jawablah pertanyaan berikut ini. Apa itu partitur? Nah, partitur adalah partitur dalam seni musik digunakan oleh para musisi. Biasanya partitur dijadikan wadah untuk menulis nada sesuai dengan alat musiknya. Dalam bahasa Inggris, partitur dikenal dengan istilah sheet music, karena memang partitur berbentuk lembaran yang difungsikan sebagai panduan dalam bermain musik.
Di pengertian partitur itu sendiri, yang mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, partitur merupakan tulisan atau catatan yang berisikan nada. Ya, partitur juga sering disebut dengan tulisan musik, yaitu diantara apa itu partitur itu sendiri ya. Dapatkah kamu membaca notasi angka atau notasi balok dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Yang kedua, apakah kamu bisa menyanyikan lagu tersebut? Jika kamu sudah bisa menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, apakah lagu yang kamu nyanyikan sesuai dengan partitur atau teks lagunya? Yang keempat, tahukah kamu asal-usul lagu dari Sabang sampai Merauke? Selanjutnya, apakah kamu dapat menyanyikan lagu yang panjang yang bernilai 4 hitungan pada lagu dari Sabang sampai Merauke? Selanjutnya, tahukah kamu sumber suara manusia? Jelaskan. Terus yang ketujuh, apakah aspek kesehatan mempengaruhi mutu suara penyanyi? Jelaskan alasannya. Ini berhubungan dengan nanti teknik pernapasan pada suara atau pada teknik vokalnya ya. Sebelum kita melakukan latihan ini atau menjawab pertanyaan ini, kalian nanti di sini Bapak jelaskan dulu materinya. Ya. 1. Kamu dapat mengamati partitur lagu dari sumber lain seperti internet, menonton pertunjukan melalui VCD, dan sumber belajar lainnya. Yang kedua, kamu dapat mengamati partitur lagu yang berkembang di daerahmu, namun juga dapat mengamati lagu dari daerah lain. Lanjut, bernyanyi secara unisono. Warisan budaya Indonesia beraneka ragam. Lagu-lagu daerah merupakan kekayaan dan warisan budaya Indonesia. Warisan budaya Indonesia dikelompokkan menjadi warisan alam, cagar alam atau situs, dan karya tidak benda, maksudnya bukan karya benda. Warisan budaya yang telah diakui dunia atau UNESCO, antara lain di Indonesia nih ya, maksudnya Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Loser di Aceh, Candi Borobudur dan Prambanan, situs manusia purba di Sangiran, wayang kulit, keris, batik, angklung, subak di Bali, noken dari Papua, dan tari saman dari Aceh. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya, ya, melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat dinyanyikan secara unisono. Ya, banyak lagu daerah yang dapat kita nyanyikan secara unisono, seperti contoh lagu ya Gelang Sipatu Gelang. Kalau di sini ada Angin Mamiri ya, di sini. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat dinyanyikan secara unisono. Mari kita perhatikan lagu daerah berikut secara unisono. Di sini satu, Angin Mamiri. Angin Mamiri ini adalah lagu dari Sulawesi Selatan. Dan dari Sulawesi Selatan. Jadi kalian bisa lihat di YouTube, cari di YouTube ya, untuk judul lagu Angin Mamiri ini, dan bagaimana cara menyanyikannya, itu lebih mudah. Terus ada Bolelebo, ini dari timur. Terus ada Bung Jumpo dari Aceh.
ya. Yang B, teknik vokal dan organ suara manusia. 1. Teknik vokal. Pada cara pencarian bakat di televisi, istilah-istilah dalam teknik vokal sering kita dengar dari komentar Dewan Juri. Ya, ini kita harus paham kalau untuk menjadi seorang penyanyi harus tahu nanti apa istilah-istilah dalam teknik vokalnya. Istilah-istilah itu antara lain adalah kejelasan ucapan, kebenaran pemenggalan ucapan pada kalimat lagu atau phrasing, sikap dalam bernyanyi, dan kemampuan menyanyikan nada tinggi dan rendah. Nah, berikut arti istilah tersebut. A. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Contohnya lagunya umpamanya lagu Indonesia Raya. Umpamanya artikulasinya harus jelas, cara mengucapannya harus benar. Indonesia, tanah airku. Jadi harus jelas Indonesia, bukan Indonesia. Indonesia, ini sudah menyalahi aturan nih, ya. Kalau Indonesia tak jelas I atau A, I atau E, ya. Indonesia harus jelas, bukan Indonesia. Sudah salah itu. Itu salah satu contoh. Terus phrasing adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ini pemenggalan kalimat. Terus intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Dia ada nada pas naik, ya harus naik. Jangan pas lagunya naik, maksudnya irama lagunya naik, suaranya kita tetap datar saja. Ini tidak sesuai dengan intonasinya. Terus B, atau 2, teknik penapasan. Penapasan dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi 3, ya, menjadi 3 sebagai berikut. A, penapasan dada, ya. Penapasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Penapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam penapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis penapasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya sang penyanyi akan mudah kehabisan napas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Contohnya, umpamanya Indonesia, tanah airku. Nah, itu untuk suara rendahnya, ya. Tuh, hiduplah Indonesia Raya. Ini pakai suara dada, napas dada. Terus yang B, pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Ya, pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih dalam pernapasan perut. Bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Selanjutnya pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma, saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi
karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan dan teratur. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernapasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan napas panjang. Setelah membaca konsep teknik vokal dalam bernyanyi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah hubungan kesehatan fisik, teknik yang digunakan, dan mutu suara ketika bernyanyi? Jelaskan. 2. Apa keunikan musik yang kamu amati di daerahmu? Jelaskan. 3. Bagaimana tanggapanmu tentang orang yang kurang peduli terhadap seni budaya bangsanya? Yang keempat, bagaimana memberi pengertian bahwa seni budaya merupakan harta yang tidak bernilai harganya. Mungkin untuk materi kita pertemuan bab 3, Bapak cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kalau terlalu banyak kalian juga semakin sulit untuk memahaminya. Yang penting dipahami dulu yang sudah Bapak jelaskan. Tolong nanti dijawab ya pertanyaan ini dan pertanyaan yang di atas tadi yang ada di awal tadi ya. Sedikit agak banyak nih tugasnya nih. Nah ini silakan diberikan jawabannya. Lanjutkan dengan yang ada di bawah ini juga. Silakan menggunakan media internet saja, nanti kalian cari judul lagunya apa, dari daerah mana. Ya. Aktivitas siswanya juga nih. Setelah kamu mengisi kolom tentang asal musik daerah di atas, diskusikan dengan teman-temanmu istilah kolom di bawah ini. Ini nggak perlu didiskusikan, kamu cari saja. Mau kerjakan aja masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kita pada kali hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya nanti akan kita bahas, yakni sambungan dari masih bab 3, yakni tentang berlatih vokal. Ini masih nanti ada pembahasan yang harus Bapak jelaskan. Demikian Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.